Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ayuhal ikhwah, salah satu musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini adalah kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Dan musibah ini besar sekali, bahaya sekali. Kalau tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dibantai Yahudi, dibantai PKI, ini musibah. Tapi dari musibah-musibah ini menghasilkan apa? Dari tsunami, dari gempa bumi, dari dibantai Yahudi, PKI, menghasilkan apa? Mati syahid, surga, ya kan? Walaupun tentu tidak enak ya, tapi akhirnya surga. Nah, kalau musibah tidak faham ajaran Islam, berakhir dengan neraka. Kenapa? Karena nggak paham. Gitu. Dikiranya ini sholawat, dikiranya ini ajaran Nabi. Justru dengan baca sholawat itu dia terancam masuk neraka. Karena sholawat itu sholawat bid'ah, sholawat yang berisi syirik, mensejajarkan Nabi dengan Allah. Kan ada beberapa sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat juga nggak kenal, tapi tersebar di kaum muslimin hari ini. Salah satu kalimatnya wa tanhallu bihil uqadu. Dengan Rasulullah ikatan-ikatan bisa terlepas. Dengan Rasulullah keinginan bisa tercapai. Dengan ke Rasulullah bahaya bisa tertolak. Ini kalimat syirik. Rasulullah tidak bisa menolak bahaya. Berapa kali beliau tertimpa musibah? Beliau kalah perang pernah, beliau berdarah pernah, beliau terjungkal dari unta yang ngamuk waktu itu padahal bersama istrinya Sofia pernah. Itu beliau sendiri tidak sanggup menolak mudarat. Lalu ada seorang muslim yang mengatakan dengan Rasulullah mudarat bisa tertolak. Ini luar biasa. Ini sudah dilarang oleh Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian sanjung-sanjung aku, berlebih-lebih dalam menyanjung aku seperti Nasrani menyanjung Nabi Isa, anak Tuhan, mempunyai sifat ketuhanan. Terhadap Nabi pun kita tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Rasulullah ikut serta menciptakan dunia bersama Allah, enggak boleh. Gara-gara apa? Tidak faham. Maka mengirikan sekali tidak faham itu. Udah sholat capek-capek, udah saum, zikir, wirid, justru terancam neraka. Kenapa? Karena tidak faham. Nah, pagi ini insya Allah mungkin tidak sampai 1 jam kita akan bahas apa saja yang menyebabkan kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Itu ada sebabnya. Dan kalau antum jeli, inti orang kafir, inti orang musyrik, inti orang pada masuk neraka itu gara-gara apa sih? Gara-gara nggak paham. Gitu. Abu Jahal, Abu Lahab nggak paham. Kalau yang disembah satu-satunya itu hanya Allah, nggak paham. Abu Jahal, Abu Lahab mengira Allah memang patut disembah, tapi Lata, Uzza, Hubal, Manat juga itu perantara. Lata, Uzza, Hubal, Manat ini kan orang-orang soleh yang sudah meninggal. Lalu diwujudkan dalam bentuk patung.
Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy menyembah Allah dengan perantara orang-orang soleh yang sudah mati, yang diwujudkan dalam bentuk patung itu. Enggak faham Abu Jahal, Abu Lahab. Dikasih tahu oleh Nabi, enggak mau terima karena enggak faham. Gitu ya. Ya, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, mereka kan enggak faham. Kalau satu-satunya Tuhan adalah Allah, mereka enggak tahu, enggak faham. Maka jangan sampai kita kaum muslimin ikut-ikutan tidak faham. Bahaya. Ya. Ya, langsung saja. Apa saja yang menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam? Yang pertama, taqdimul akal ala nakal. Ini yang menyebabkan, yang nomor satu menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam. Apa? Mengutamakan akal daripada dalil. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, kalau ada hadis Nabi, kok bertentangan dengan akal, tolak. Ini sombong luar biasa. Antum tahu ini kelakuan siapa? Yang pertama kali menolak firman Allah, menolak ayat dengan akalnya, siapa? Masih ingat? Dia adalah Iblis. Iblis adalah makhluk pertama yang menolak ayat dengan akal. Ayat mengatakan, Allah berfirman, usjudu li Adam, bersujudlah engkau kepada Adam. Ini ayat, ini perintah Allah. Ditolak dengan akal iblis. Apa akal iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Masuk api disuruh sujud tunduk kepada tanah. Akalnya iblis menolak ayat. Dengan sebab ini iblis menjadi makhluk terlaknat di jagat raya alam semesta, kekal di neraka selama-lamanya, terkutuk, terlaknat sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satupun manusia yang berpihak kepada dia. Tidak ada satupun makhluk yang berpihak kepada dia. Dan disunahkan kita mengucapkan laknatullah alaih, laknatullah alaih, ketika kita mendengar nama dia. Menjadi buruk seburuk-buruknya. Gara-gara apa? Menolak dalil, menolak wahyu, menolak ayat, menolak firman Allah dengan akal. Maka jangan sampai kita bernasib seperti iblis gara-gara menolak ayat. Walirrijali mithlu hazzil unsayain. Warisan bagi anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Jangan sampai akal kita yang terbatas ini, nurani kita, hati kita menolak ayat itu. Apa bedanya anak laki dan perempuan? Kan cuman jenis kelaminnya doang yang beda. Sama-sama lahir dari rahim ibunya. Ibunya dari air mani ayahnya, sama persis. Kenapa dibedakan? Gak adil ini. Ini sombong luar biasa. Seolah dia lebih pintar, lebih hebat, lebih punya nurani daripada Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengatakan di surat An-Nisa, walirrijali mithlu hadzal unsayain, warisan bagi anak laki-laki adalah 2 kali lipat dari anak perempuan. Dan banyak kasus, ya, banyak kasus yang perempuan baik, jaga ibunya, jaga ayahnya, yang laki-laki bandel, gitu ya. Atau yang laki kan punya kerjaan nih, punya penghasilan, masa malah 2 kali lipat. Itu akal kita. Maka kalau kita punya akal, punya hati, punya nurani, punya logika, kok bertentangan dengan ayat, dengan wahyu, dengan qaul Allah wa qaul Rasul, tundukkan setunduk-tunduknya. Karena kita ini budak, kita ini hamba sahaya, kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, Allah Rabbul Alamin.
Allah yang maha tahu. Tidak mungkin Allah salah. Maka jangan pernah kita menggunakan akal kita untuk menolak dalil. Gunakanlah akal untuk membela dalil. Ayo boleh. Untuk membela dalil boleh. Untuk menolak dalil tidak boleh. Jangan sampai ya. Jika firman Allah boleh ditentang dengan akal nurani hati, maka siapa manusia pertama yang akan menolak ayat? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh ayat, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang tidak waras, perbuatan gila. Mosok ayah disuruh nyembelih anak, gila. Tapi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sadar sesadar-sadarnya bahwa kita manusia, bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah yang tahu segalanya. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nggak tahu kalau akhirnya Ismail akan diganti dengan kambing kibas, nggak tahu. Taunya ya betul-betul disuruh nyembelih. Ya. Seandainya dalil boleh ditolak dengan akal, tentu akan ditolak oleh Nabi Ibrahim. Setidaknya bertanyalah, ya Allah, aku salah apa? Ismail salah apa? Ya setidaknya begitulah. Tolong berikan penjelasan. Kenapa Ismail harus disembelih? Ya setidaknya nanya begitu. Nggak ada pertanyaan seperti itu dari Ibrahim, dari Ismail, dari Hajar. Nggak ada. Karena mereka bertiga ini sadar-sadarnya tidak seperti kita. Nggak sadar, nggak faham. Mereka bertiga ini faham sefaham-fahamnya bahwa perintah Allah harus ditaati, sami'na wa ata'na. Apapun wujudnya. Dan justru itu ujian ya. Ya taruhlah misalnya seandainya ya, barang siapa yang punya anak lebih dari 5 maka bunuhlah 1 misalnya. Misalnya Allah perintahkan seperti itu, apakah wajib kita taati? Wajib. Ya. Nah, selama ini kita juga melakukan kan amalan-amalan yang nggak masuk akal. Wudu, tayamum, ruku, sujud, melempar jumroh, mencium hajar aswad, ini kan nggak masuk akal. Jauh-jauh dari Indonesia habis puluhan juta sampai sono suruh lempar-lempar jumroh, nyium hajar aswad. Ini kan apaan? Tapi itulah dalil, harus ditaati. Sami'na wa ata'na. Agar apa? Agar kita menjadi faham dan benar dalam menjalankan syariat Islam. Kalau akal sudah berani menolak dalil, siap-siap sesat. Maka antum melihat firqah-firqah sesat itu dari mulai Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, rata-rata mereka pakai akal untuk menolak dalil. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah diawali oleh Rasul dan para sahabat, kalau sudah ada dalil nggak bisa dicerna oleh akal, sami'na wa ata'na. Aku menghadapkan wajahku ke wajah orang-orang yang sedang sholat, kata Allah begitu. Coba kalau pakai akal, lah wajah Allah kan cuma satu. Wajah orang sholat kan jutaan, apalagi sholat di Masjidil Haram. Ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Apa nggak bingung itu Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Nah itu kalau pakai akal. Jangan pakai akal, udah imani apa adanya, bahwa setiap kali seorang hamba sholat, setiap kali kita sholat, di hadapan kita ada wajah Allah. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Maka Nabi mengatakan, kalau terpaksa buang ludah, kalau terpaksa buang sisa-sisa makanan ya agar nggak ketelan, maka jangan dibuang ke depan, buanglah sambil nunduk, seolah-olah sedang meludahi Allah. Berarti ini betul-betul, bukan kiasan,
Kalau kiasan tentu Nabi nggak akan bersabda seperti itu. Ya nggak apa-apa, buang ke depan, orang kiasan doang. Bukan kiasan. Betul-betul wajah Allah berada di hadapan wajah kita setiap kita sholat. Dan itu kata Allah sendiri. Oleh karena itu, berbicara tentang akidah, tauhid, para nabi, para rasul, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sederhana, mudah, sedikit membuang waktu. Beda dengan firqah-firqah dolal itu, bertele-tele. Oh, maksud wajah Allah itu begini. Oh, maksud Allah bersemayam. Oh, maksud Allah turun ke langit dunia. Oh, itu bukan begini. Bertele-tele. Rasul dan para sahabat nggak bahas. Udah turun ya turun, selesai. Ngapain dibahas? Ini kan gaib. Kecuali sesuatu yang kita bisa bahas. Awas, jangan kalian mencegat petani yang sedang bawa barang dagangannya ke pasar. Jangan dicegat di jalan. Ini masuk akal. Ini boleh kita pakai akal karena ini tidak gaib. Apa maksudnya ya? Nah, tentu kita semua tahu. Maksudnya supaya petani itu tahu harga pasaran itu berapa. Jangan sampai petani itu gelap. Jangan sampai justru petani nanya kepada tengkulak, sekarang kentang sekilo berapa, sekarang kol sekilo berapa. Ini aneh. Orang dia yang punya barang, namanya punya barang, mau jual berapa terserah dia. Dan dia harus tahu bahwa harga pasaran tidak boleh dicegat. Kita boleh pakai akal kita ini, karena ini bukan hal yang gaib. Untuk hal-hal yang gaib, jangan sekali-kali kita menentang dengan akal kita. Ya, seperti Umar lah. Umar itu pernah pada satu ketika mau mencium Hajar Aswad sambil tawaf tentunya, karena tanpa tawaf haram mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad itu harus dengan tawaf. Umar mengatakan, innaka hajarun mayyitun la tadurru wa la tanfa. Engkau ini batu mati, nggak ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya. Istilah kasarnya mau ditampok aja nggak bales, nggak mendatangkan kualat lah. Wallahi demi Allah, kalau aku belum pernah melihat Rasulullah mencium engkau, nggak sudi aku mencium engkau. Lalu Hajar Aswad itu dicium oleh Umar. Karena apa? Karena mencontoh Nabi. Sami'na wa ata'na terhadap Nabi. Nggak ada pakai akal. Kalau pakai akal mungkin Umar akan mengatakan, wahai Hajar Aswad, engkau ini batu yang turun dari surga. Karena dari riwayat ya, Hajar Aswad itu memang batu dari surga. Dan awalnya warnanya putih bersih, akhirnya menjadi hitam luar biasa karena kotoran dosa manusia, kotoran syirik. Kalau Umar mau pakai akalnya, tentu Umar akan mengatakan seperti tadi, wahai Hajar Aswad, engkau ini batu dari surga, pantas aku cium. Enggak. Justru Umar mencium Hajar Aswad karena pakai dalil. Apa? Mencontoh Nabi. Karena Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku. Tidak boleh kita mengambil manasik haji kita dari yang bukan Nabi. Maka kalau Nabi tidak contohkan, jangan kita ikuti. Nabi belum pernah 10 hari di Mekah, 19 hari di Mekah, ketika Fatuh Mekah, ketika Haji Wada, umroh berkali-kali, belum pernah. Nabi dan para sahabat seminggu di Mekah, 10 hari di Mekah, umroh 1 kali, tidak berkali-kali. Ya, kita lanjut yang kedua, yang juga menyebabkan kaum muslimin menjadi tidak faham terhadap ajaran Islam. Yang pertama apa tadi? Mendahulukan akal daripada dalil. Artinya kalau seolah bertentangan antara akal dengan dalil, dia pilih akal. Dan itulah Mu'tazilah, itulah Qadariyah, itulah aliran-aliran sesat seperti itu. Lebih sikoh dengan akalnya daripada dalil. Ada satu kelompok yang mempunyai ciri khas ini. Asal ada dalil bertentangan dengan akal, selalu pakai akal. Kelompok apa ini?
kelompok yang dicap oleh Allah dalam Al-Quran al-maghdubi alaihim, bangsa yang terkutuk. Siapa? Yahudi Bani Israel. Yahudi Bani Israel itu setiap kali ada perintah dari Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kok bertentangan dengan akal, tolak. Walaupun itu wahyu dari Allah. Contoh besarnya misalnya ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk masuk ke Syam, Palestina, berperang melawan bangsa Jabari, dan Nabi Musa mengatakan, ucapan Nabi Musa ini dari Allah, artinya ini ucapan Allah cuman lewat mulut Nabi Musa, apa? Kalian pasti menang, kalian pasti menang. Ini kalau sahabat dengar kayak gini, atau kita kaum muslimin yang baik ya, semangat sekali. Mau pakai bambu runcing, mau pakai peniti doang, orang Allah yang bilang pasti menang. Sementara musuh pakai senjata canggih, karena Allah yang bilang kalian pasti menang. Yahudi tidak. Yahudi pakai akal. Ya Musa, yang benar aja. Mereka banyak, kita sedikit. Mereka canggih persenjataannya, kita sangat sederhana. Kita lemah sekali, kita baru lepas dari perbudakan Fir'aun. Yang benar aja menang dari mana? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Udah engkau pergi saja sama Tuhanmu saja, perang sana. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kelakuan Yahudi seperti itu. Padahal udah jelas dalilnya, kalian pasti menang. Nggak percaya, pakai akal. Itulah Yahudi. Jangan sampai kelakuan Yahudi itu kita tiru, ya, jangan sampai. Maka kalau sudah ada dalil, jangan bergeming, ya. Ya, kita lanjut yang kedua, yang juga menyebabkan kaum muslimin kita semua tidak faham terhadap ajaran Islam. Yang kedua adalah ar-ruju'u ila ghairil kitabi was sunnah, tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu, tapi kembali ke kiai masing-masing, guru masing-masing, madhab masing-masing, ormas masing-masing. Oh, kalau kami di Muhammadiyah nggak begitu, kami begini. Oh, kami di NU nggak begitu. Oh, kami di Persis nggak begitu. Jadi seolah NU jadi agama, Muhammadiyah jadi agama, Persis jadi agama. Oh, kalau guru kami nggak begitu. Oh, kalau kiai kami nggak begitu. Ya, kembalinya kepada guru masing-masing, madhab masing-masing, ormas masing-masing. Ya, kapan ketemunya, kapan samanya? Ya, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih dalam syai', syai' di sini tanpa alif lam, ini nakirah lil istighraq, artinya segala permasalahan agama. Farudduhu ila Allah war Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Kalau kembali kepada kiai masing-masing, guru masing-masing, madhab masing-masing, ya kapan ketemunya? Ya kan? Guru-guru kita, kiai-kiai kita hormati, kita muliakan. Ya, tapi seandainya guru kita, ulama kita, madhab kita mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya tolak. Loh, apa ada? Ada. Ya kalau nggak ada, Imam Syafi'i jadi nabi dong. Oh, Imam Syafi'i itu dari alif sampai ya nggak pernah salah. Ya jangan panggil Imam Syafi'i, panggil Nabi Syafi'i. Gitu. Oh, Imam Malik itu dari alif ya sampai ya nggak ada yang salah. Jangan panggil Imam Malik, Nabi Malik. Orang para sahabat aja ada yang salah. Apa antum lupa kesalahan Aisyah dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah sutroh sholat, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah m
Kesalahan Utsman dalam masalah azan 2 kali hari Jumat. Bahkan 2 sahabat besar, Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib, salah dengan kesalahan seragam dalam masalah idah wanita yang hamil sekaligus dia ditinggal mati oleh suaminya. Bahkan gak tanggung-tanggung Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di muka bumi setelah para nabi, para rasul, Abu Bakar dan Umar, itu salah seragam juga dalam masalah haji tamattu. Gak ada manusia yang gak pernah salah kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita fanatik dari alif sampai ya saya ikut Syafi'i, dari alif sampai ya saya ikut NU, dari alif sampai ya saya ikut Muhammadiyah, pasti salah. Kan nggak ada manusia yang nggak pernah salah kecuali Nabi SAW. Ya, maka jangan fanatik seperti itu. Fanatiklah terhadap satu manusia. Kita tidak disuruh untuk mengikuti banyak manusia, justru kita disuruh untuk mengikuti satu manusia bernama Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijamin benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah menjamin kebenaran Rasulullah bahwa dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Yang dia ucapkan adalah wahyu dariku. Selain beliau pernah salah. Ya. Tentu ini bagi antum yang tahu ayat, tahu hadis, yang belajar. Yang nggak belajar, apalagi mu'alaf, baru 3 bulan masuk Islam, ya iyalah. Apa kata gurunya? Cuman kan nggak berhenti sampai di situ. Mosok sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belajar Islam, masih gimana kata gurunya? Gimana kata gurunya? Guru jangan 1-2, guru banyak. Masing-masing guru punya hujah masing-masing, masing-masing mazhab punya hujah masing-masing. Kita bebas merdeka. Kita tidak bebas hanya kepada seorang manusia bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan sahabat tentunya. Ya. Ya, karena waktu kita nggak banyak, kita cukupkan 1 ya, mestinya ada 7 ya. Kita cukupkan 3 dulu, mudah-mudahan mungkin kesempatan lain kita bisa teruskan. Yang ketiga, yang juga menyebabkan kita menjadi tidak faham terhadap ajaran Islam adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak berdasarkan pemahaman sahabat. Ini pun membuat kita tidak faham. Oh, saya pakai ayat kok. Oh, saya pakai hadis kok. Terus kita fahami sendiri. Kita nggak mengikuti pemahaman sahabat. Ambil contoh sebagian saudara-saudara kita yang meletakkan karangan bunga atau dedaunan di atas kuburan. Adakah ini dilakukan oleh Nabi? Jawabnya ada. Ada. Satu ketika Nabi bersama beberapa sahabat melewati 2 kuburan. Nabi mengatakan, tentu beliau diberitahu oleh Allah bahwa 2 kuburan ini sedang disiksa. Sedang disiksa ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan karena namimah, adu domba. Yang laki-laki karena dia sering kencing, tidak cebok. Lalu Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, hijau, belum kering. Lalu beliau bagi 2. Satu taruh di kuburan yang satunya lagi taruh di kuburan kedua. Dengan mengatakan, selagi pelepah kurma ini masih basah, maka siksa 2 orang ini akan diperingan. Sampai di situ. Nah, lalu dengan gegabah kita, oh berarti sunnah. Karena ini kan perbuatan Nabi. Lalu kita ikuti. Dan banyak kaum muslimin mengikuti, meletakkan dedaunan, karangan bunga yang masih segar di atas kuburan, berharap supaya mayat yang ada di dalam itu, mungkin ibunya, mungkin ayahnya, mungkin neneknya, diperingan siksanya. Nanti dulu, tunggu orang-orang yang menjadi saksi mata. Orang-orang yang dijamin surga, ini salah Rasulullah ya. Orang-orang yang dijamin surga, dijamin ridho, dijamin ampun. Siapa? Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu.
Ya, mereka melakukan apa tidak? Jika betul meletakkan karangan bunga, dedaunan di atas kuburan itu baik, sunnah, tentu sudah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalhah, Aisyah, Abu Hurairah, dan seterusnya. Para sahabat itu manusia-manusia yang sangat semangat menjalankan sunnah Nabi SAW. Ini nggak ada riwayat. Ini nggak ada riwayat satupun sahabat meletakkan dedaunan, bunga, apalah, pelepah kurma di atas kuburan famili mereka masing-masing. Loh, para sahabat kok tidak mau mencontoh Nabi? Bukan tidak mau, tidak boleh. Karena yang dilakukan Nabi itu bukan sunnah, tapi mukjizat. Yang dilakukan oleh Nabi ini mukjizat. Tangan beliau yang mulia bisa menyebabkan si mayat diperingan siksanya. Adapun tangan Abu Bakar enggak, tangan Umar enggak, tangan Abu Hurairah, Ali tidak. Mereka sadar itu khusus tangan Nabi. Makanya para sahabat tidak ada yang menirukan. Maka meletakkan bunga-bunga, dedaunan di atas kuburan tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnah berarti bid'ah. Begitu. Jadi memahami dalil itu, memahami ayat, memahami hadis itu dengan melihat para sahabat. Loh, kok lihat para sahabat? Karena mereka yang dijamin masuk surga, mereka dijamin ampun, mereka dijamin benar. Kesepakatannya ya. Dan Allah yang menyuruh. Fabihudahu muqtadi. Dengan petunjuk para sahabatlah kalian harus ikuti. Fa in amantum bima amanu bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman seperti imannya para sahabat, maka kalian akan mendapat petunjuk. Jika kalian sholat seperti sholatnya para sahabat, kalian akan benar. Karena para sahabatlah murid-murid langsung Nabi, sholat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi. Maka manusia yang paling faham terhadap ajaran Nabi, sunnah Nabi adalah sahabat. Nggak ada yang menandingi. Nggak ada yang menandingi. Ada jaminan surga untuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik? Nggak ada. Nggak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan Imam Syafi'i pasti masuk surga, Imam Bukhari pasti masuk surga, Imam Malik pasti masuk surga. Nggak ada. Adapun Bilal, Khabbab bin Arad, Mughis, apalagi Abu Bakar dan Umar sudah dijamin dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannat. Bahwa Allah ridha kepada para sahabat ridha kepada Allah. Allah jamin para sahabat masuk surga, dijamin ampun. Gak ada manusia yang diperlakukan seperti itu oleh Allah kecuali para sahabat. Ya, maka para sahabatlah manusia-manusia termulia dalam Islam yang wajib kita ikuti. Maka muncul dari penjelasan dari ayat-ayat dan hadis ini satu kaidah, laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau sesuatu itu baik dan benar, tentu para sahabatlah manusia yang pertama kali melakukan. Kalau maulid Nabi itu baik benar, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Kalau salawat nariyah itu baik benar, tentu para sahabat yang pertama kali mengucapkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin ada kebaikan dalam Islam, ibadah dalam Islam yang belum pernah dicontohkan oleh para sahabat. Kalau Nabi malah ada. Nabi malah ada. Adakah perbuatan baik, ibadah baik, tapi Nabi belum pernah melakukan? Adakah? Adakah? Ada. Berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, kan baik itu. Pernah Nabi lakukan? Enggak. Nabi kalau berjamaah itu cuma 3 malam, kadang 4 malam. Ya, selebihnya enggak jamaah. Karena ada alasan tertentu. Ya, berarti ada ibadah baik, berpahala, tapi Rasul belum pernah melakukan. Puasa Tasu'ah, Nabi pernah puasa Tasu'ah 9 Muharram? Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi hari ini kaum muslimin melakukan dan sunnah dan berpahala. Kenapa Nabi tidak melakukan? Karena belum sampai tahun depan beliau sudah wafat.
Beliau mengatakan, seandainya aku masih hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa Tasu'a 9 Muharram. Belum sampai tahun depan, beliau sudah wafat. Ya, mungkin itu saja. Barangkali ada yang akan ditanyakan, kurang jelas, silakan. Bagaimana ketika kita sudah berniat haji, lalu kita wafat sebelum melaksanakan semua rukun haji, apakah kita mendapatkan pahala haji tersebut? Dan jika matinya kita di sana itu termasuk mati yang husnul khotimah, bolehkah kita berharap dalam hati diwafatkan di sana? Berharap boleh, sangat boleh. Bahkan memohon pun boleh. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh berusaha. Berusaha mati di sana nggak boleh. Ya, biar mati saat wukuf di Arafah lalu nggak mau makan apa-apa, nggak mau minum apa-apa, atau nelen deterjen misalnya. Ya tentu tidak boleh. Itu kan berusaha mati. Kalau berharap, jangankan berharap, minta aja boleh. Ya Allah, matikanlah aku di tempat yang paling engkau cintai. Matikanlah aku saat engkau turun di langit Arafah. Boleh memohon. Bagaimana ketika belum sampai tahallul, belum sampai selesai, kok kita sudah meninggal? Apakah mendapatkan pahala haji? Insya Allah. Jangankan meninggal ya, terhalang. Misalnya baru pakai pakaian ihram, baru mau berangkat, tiba-tiba gempa, atau tiba-tiba ada musuh, tiba-tiba banjir besar, ya, kita disuruh apa? Dan ini Nabi pernah contohkan. Disuruh apa? Disuruh tahallul. Tahallul adalah menggunting rambut dengan maksud bahwa tanda bahwa haji sudah selesai. Kalau sholat apa? Kalau sholat salam. Ya, cuman dalam sholat nggak ada kaidah seperti itu. Ya, seolah kita sudah selesai. Ya memang sudah selesai. Tapi dengan syarat sudah ihram ya, sudah memakai pakaian ihram. Kok terhalang? Kan Nabi pernah umratul qadha itu kan. Sahabat awalnya nggak paham. Kata Nabi, sembelih hewan kalian, cukur rambut kalian. Berarti tahallul kan? Para sahabat bengong, sa'i belum, tawaf belum, lempar jumrah belum. Ya boro-boro tawaf sa'i, masuk Mekah aja nggak boleh. Dihalang-halangi oleh Abu Sufyan waktu itu. Abu Sufyan masih kafir kan? Kata Nabi, tahallul. Nggak paham, sahabat bengong. Nabi agak kesal juga ya, lalu masuk kemah, diusulkan oleh istri beliau Maimunah, coba engkau potong rambutmu ya Rasul di hadapan mereka, engkau sembelih hadyumu ya Rasul di hadapan mereka. Betul, Nabi sembelih hadyu beliau, kemudian beliau bercukur, para sahabat serempak menyembelih kurbannya dan bercukur sebagai tanda bahwa haji sudah selesai. Padahal belum tawaf, belum sa'i, belum ngapa-ngapain, belum masuk Mekah, nggak bisa masuk Mekah. Wallahu tanggal 8. Ya, sebuah kesalahan. Tadi Nabi mengatakan khudu anni manasikakum. Contohlah manasik haji kalian dariku. Rasul dan para sahabat tanggal 8 itu ke Mina. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh di Mina, dikosor tanpa dijamak. Nah, setelah sholat subuh siap-siap ke Arafah, itu tanggal 9. Sebelum matahari terbit, meninggalkan Mina menuju Arafah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Tentu kita berusaha untuk mencontoh Nabi. Masalah teknis, masalah capek, masalah ini dan itu bisa diatur lah. Syariat nggak bisa diatur. Syariat yang ngatur kita.
Allah dan Rasulnya yang ngatur kita, masuk kita ngatur Allah dan Rasulnya. Adapun catering, makan, ini itu bisa diatur, ya, kecuali darurat. Ya, darurat memang dari Allah kan, hujan misalnya, gempa misalnya, ini itulah. Intinya bismillah, kita berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti sunnah Nabi. Tanggal 8 ke Mina. Ya. Dan wajib itu. Ya. Wajib. Kalau wajib ya tentu harus bayar dam kalau tidak dikerjakan. Kecuali nggak wajib, ya kan? Karena di dalam haji itu ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ya, mustahab saja. Gitu. Ada yang tidak wajib, seperti Nabi kan menyembelih dulu baru tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu Nabi kan menyembelih dulu baru melempar jumrah. Bolehkah kita melempar jumrah Aqabah baru menyembelih? Boleh. Karena memang ditanyakan oleh sahabat dan Nabi menjawab if'al wala haraj. If'al wala haraj. Ya Rasul, aku sudah menyembelih tapi belum tawaf ifadah. Kata Nabi, if'al wala haraj. Ya, silahkan lakukan. Ya Rasul, saya sudah tawaf ifadah tapi belum melempar jumrah Aqabah. Nabi selalu menjawab if'al wala haraj. Tanggal 10 ini kan paling berat. 5 hal harus selesai sehari. Tawaf, sa'i, melempar jumrah Aqabah, menyembelih dan bercukur. Ya. Ini harus selesai. Maka berat, maka boleh tidak berurutan. Manapun boleh. Nah, masing-masing ada bagian-bagiannya. Wallahu a'lam. Gimana dengan beda-beda? Ini wilayah fatwa ya. Wilayah fatwa. Biasanya fatwa itu karena sesuatu. Karena luar biasa jamaah kaum muslimin sedunia kan jutaan. Sedangkan Mina kan segitu-segitu saja. Sudah digaris oleh Rasulullah segitu-segitu aja. Maka ada ijtihad dari ulama di sana untuk menambah. Maka ada istilah Mina baru, Mina jadi. Ini wilayah fatwa ya. Insya Allah mereka berilmu ya, enggak sembarangan berfatwa. Tapi seandainya kita bisa memilih Mina yang asli, ya pilih Mina yang asli. Kalau toh tidak sanggup karena luar biasa jutaan dan membahayakan keselamatan kita, mungkin ya boleh. Pemerintah Saudi ada wacana untuk menambah sampai 5 juta. Maka ada fatwa boleh di kota yang berbeda. Ya mungkin seperti itu. Seandainya itu salah di mata Allah, ya bukan kita yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan benar. Yaitu tadi bahwa ulama berfatwa kan tidak sembarangan. Ya, hanya kan kita merdeka. Tidak ada satupun ulama yang wajib kita ikuti. Satu-satunya manusia yang wajib kita ikuti hanya Rasulullah SAW. Maka menerima fatwa itu boleh, menolak juga boleh, namanya juga fatwa. Yang harus kita terima adalah ayat dan hadis. Wallahu a'lam. Bagi anak-anak, bagi jompo diperbolehkan. Tapi bagi kita yang masih sehat, jangan. Ya, insya Allah kita kuat bermalam di Muzdalifah, walaupun tanpa atap, tanpa penginapan, tanpa hotel, tanpa tenda bahkan. Dan itu banyak. Ya alhamdulillah di sana kan jarang hujan ya, mudah-mudahan nggak pas hujan. Dan Rasulullah mencontohkan bermalam di Muzdalifah sampai pagi. Ya, bahkan di Masy'aril Haram itu kan sampai matahari terbit. Matahari terbit baru meninggalkan Masy'aril Haram menuju 5 hal tadi. Apa mau langsung tawaf dan sa'i di Mekah, atau mau langsung ke Jumrah Aqabah,
atau mau nyembelih dan seterusnya. Pokoknya 5 hal itu harus selesai di tanggal 10. Wallahu a'lam. Dan nggak usah mikir itu apa, sholat Idul Adha, ya. Orang berhaji nggak usah mikirin sholat Idul Adha. Kalau pas tawaf ifadah dan sa'i kok di situ menjelang sholat Idul Adha, ya boleh, silakan. Artinya nggak usah bila-bilain, ya, untuk sholat Idul Adha. Lempar jumrohnya malam boleh nggak? Ya. Lempar jumrohnya malam nggak? Boleh nggak? Lempar jumroh akobah. Oh, kalau 5 ini iya, terus sampai malam. Ya, yang 5 hal itu. Jangan sampai ke subuh, ya. Masih bisa. Bukan terakhirnya matahari terbit, bukan. Bukan terakhirnya matahari tenggelam, bukan. Ya, boleh sampai malam. Yang usahakan jangan sampai malam itu nafar awal, ya. Usahakan nafar awal itu melempar 3 jumroh itu sebelum maghrib, ya. Kalau sudah maghrib, sudah matahari tenggelam, kok belum melaksanakan 3 jumroh itu, maka mau nggak mau dia harus nafar tsani, ya. Nah, ada khilaf apakah maghrib atau tengah malam. Untuk kehati-hatian insya Allah kita batasi maghrib. Insya Allah mudahlah, karena memang tanggal 11, 12, 13 kan ringan, cuman melempar jumroh doang. 3 jumroh itu nggak ada yang lain kan. Nah, usahakan sebelum maghrib sudah, ya. Ustaz, terkait bermalam, sebagian orang menganggap lewat tengah malam sudah dianggap bermalam. Iya, ini sebuah kekeliruan. Karena Rasul dan para sahabat sampai pagi, sampai subuh. Dan sekali lagi, kudu anni manasikaku, ambillah manasik haji kalian dariku, ya. Nah, kecuali tadi orang jompo, wanita, anak-anak boleh tengah malam langsung ke Mina. Wallahu a'lam. Apakah ada amalan-amalan sunnah untuk orang-orang yang kita tinggalkan di rumah Ustaz sebelum kita berangkat? Ya, seperti biasa kita safar, ya. Ketika kita safar kan bisa kembali lagi, bisa tidak. Ya, seperti biasalah, bukan ibadah mahdhah. Anak-anak jangan lupa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Belajarnya awas, hati-hati, jangan main handphone terus. Ya, begitulah. Khusus ibadah mahdhah tidak ada. Pamit ke tetangga segala macam enggak ada syariatnya. Ya, seperti biasa aja. Nah, untuk walimatus safar, ngundang tetangga, saudara, teman dekat makan itu boleh, tapi setelah pulang dari safar, belum sebelum pulang, bukan sebelum pulang, ya, setelah pulang. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama-sama untuk melakukan menghafal doa. Ini menjadi materi penting karena memang insyaAllah ta'ala kita ini selain melakukan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, dia kan harus banyak berdoa, ya. Nah, dengan kemampuan yang ada, bagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Ustaz kita, kemampuan kita dalam berdoa sebaiknya dengan melakukan dan membacanya
berzikirnya dengan apa yang dituturkan dengan bahasa Arab. Namun kemampuan kita kan beda-beda ya, ada yang bisa cepat menghafal, ada yang tidak. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ayo, wala haula wala quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya upaya serta kekuatan kecuali dari Allah. Baik ya, hafal nih, soal sudah hafal tadi ya semuanya. Kemudian doa musafir kepada yang ditinggalkan. Jadi kita nanti insya Allah ketika akan mau berangkat, nah ini diantara doanya yang kita sampaikan kepada orang-orang yang kita tinggalkan ya di rumah atau ketemu nanti di bandara atau di tempat yang bisa sebelum berangkat dari tanah air. Astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'ihu. Astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'ihu. Artinya, aku menitipkan kalian kepada Allah. Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang disia-siakan titipannya. yang tidak akan hilang disia-siakan titipannya. Ya, ini sudah biasa ya. Yang sudah biasa boleh angkat tangan. Sudah biasa ya. Nah, jadi untuk ini kalau bisa ini kita hafalkan untuk pekan depan nanti kita sudah hafal ya. Ini pendek sekali ya. Sudah Allah mudahkan. Kemudian yang berikutnya doa orang yang ditinggalkan kepada yang musafir. Nah ini keluarga kita nanti nih yang mau melihat kita mau musafir ya, bukan hanya untuk ini ya, bukan untuk haji saja ya, yang sifatnya musafir. Mungkin Pak Khairul mau berangkat dari rumah mau kerja keluar kota. Nah istri anak-anaknya menyampaikan doa ini. Yang tadi doa Pak Khairul misalnya mau berangkat, nah itu doa yang tadi nomor 2. Nah sekarang yang nomor 3 ini doa yang orang yang ditinggalkan kepada yang musafir. Zawwadakallahu taqwa, zawwadakallahu taqwa, wa ghafara dzambaka, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Artinya semoga Allah memberi bekal takwa kepadamu. Semoga Allah memberi bekal takwa kepadamu, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan kepadamu di mana saja engkau berada. Nah, itu doa yang nomor 3. Selanjutnya doa bepergian. Nah ini memang agak panjang nih. Ya, ini kalau bisa kita hafal, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, ya semampunya doa ini dibaca boleh juga ya. Artinya kita nggak hafal nih, kita baca ketika kita mau berpergian. Ini diantaranya bisa kita baca atau kita hafalkan. Dibaca saat apa ini? Iya, saat mau berpergian. Tadi kan kalau berpergian tadi kan ada kayak dua keluar rumah. Iya. dari jalan. Ini ya. Kalau yang saya pernah baca ini sebelum berangkat juga nih, udah di atas kendaraan. Sudah ya, kendaraannya. Ya. Baik ya. Kita bacakan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha waqwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalib fil mali wal ahli. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Rabb yang menundukkan keterangan ini untuk kami. Sedang sebelumnya kami tidak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokan-Mu. Ya Allah, permudahlah perjalanan kami ini dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang menguasai